Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Abil Haryanto, NIM 530202200108, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas IATD semester 3. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai ilmu filsafat guna untuk memenuhi ujian tengah semester ilmu filsafat. Langsung saja pertanyaan yang pertama, mengapa kita harus belajar ilmu filsafat? Karena ilmu filsafat membantu kita untuk mengetahui bahwa sesuatu yang tampak seperti apa adanya, dan juga ilmu filsafat membantu kita untuk mengerti diri kita sendiri dan dunia kita, karena ilmu filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar, sehingga kefilsafatan tersebut menjadi lebih karena ilmu filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar, sehingga filsafat tersebut menjadi. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa yang dipelajari dalam filsafat ilmu? Filsafat ilmu merupakan cabang dari pemikiran filsafat yang menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat hidup. Materi dasar yang dipelajari adalah dasar filsafat ilmu, asumsi, implikasi dari ilmu tersebut, entah itu dari ilmu lain, ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu humaniora. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, jelaskan sejarah perkembangan ilmu filsafat. Sejarah perkembangan ilmu filsafat dibagi menjadi 6 fase. Yang pertama, zaman purba. Pada zaman ini ilmu pengetahuan hanya dapat disampaikan atau diterima padanya, karena belum ada usaha untuk mencari kebenaran tentang suatu kejadian. Yang kedua, pada zaman Yunani kuno. Pada zaman ini disebut sebagai zaman kejayaan atau zaman keemasan, yang berawal dari abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-6 setelah Masehi, karena banyaknya terlahir para filsuf-filsuf terkenal yang pemikirannya masih diingat sampai saat ini. Salah satunya yaitu Socrates, Plato, dan juga Pythagoras. Selanjutnya, yang ketiga, zaman Islam klasik. Zaman ini masih berhubungan dengan zaman sebelumnya karena berawal dari abad ke-6 setelah Masehi sampai abad ke-14 setelah Masehi. Zaman ini disebut dengan zaman kegelapan atau the dark age karena terlahirnya para teologi. Salah satu contoh ilmuwan atau filsuf teologi pada zaman itu yaitu Roger Bacon. Yang keempat, zaman Renaissance. Zaman Renaissance disebut juga zaman pertengahan karena berawal dari abad ke-14 sampai abad ke-17 setelah Masehi. Zaman ini disebut dengan zaman kebangkitan karena pada zaman tersebut manusia dapat bebas untuk berpikir dan jauh dari ajaran-ajaran agama. Ilmuwan yang terkenal pada zaman tersebut yaitu Johannes Kepler. Yang kelima, zaman modern. Zaman ini awalnya telah bermula dari abad ke-15 setelah Masehi, akan tetapi lebih menonjol abad ke-17 hingga sampai abad ke-20 setelah Masehi. Mengapa zaman ini disebut dengan zaman modern? Karena zaman ini ditandai dengan penemuan-penemuan ilmiah. Salah satu ilmuwan pada zaman tersebut yaitu Charles Robert Darwin. Yang kemudian yang terakhir, zaman kontemporer. Zaman kontemporer bermula dari abad ke-20 hingga masih berlangsung sampai saat ini.
Kenapa zaman ini disebut dengan zaman kontemporer? Karena zaman ini banyak sekali perkembangan teknologi yang canggih dan juga spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Pertanyaan yang selanjutnya, yang keempat, jelaskan tentang landasan ilmu pengetahuan. Yang pertama, landasan ontologi atau metafisika. Landasan ini masih berhubungan dengan hakikat ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan itu harus bersifat rasional, reflektif, dan dibuktikan kebenarannya dalam realitas. Yang kedua, landasan epistemologi atau bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ada 6 cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang pertama, diperoleh dari pengalaman panca indera atau sense experience. Yang kedua, diperoleh dari penalaran. Yang ketiga, diperoleh dari otoritas. Yang keempat, diperoleh dari intuisi. Yang kelima, diperoleh dari wahyu, revelation. Yang terakhir, yang keenam, diperoleh dari berdasarkan suatu keyakinan. Yang ketiga, landasan aksiologi. Landasan aksiologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, dan religius yang berasal dari nilai-nilai leluhur hidup suatu manusia. Pertanyaan yang terakhir, yang kelima, jelaskan macam-macam pengertian teori kebenaran. Yang pertama, teori koherensi atau coherence theory of thought, yaitu teori yang didasarkan kepada kriteria coherence atau konsistensi. Yang kedua, teori pragmatik atau pragmatic theory of thought, yaitu teori yang memandang bahwa arti dan ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Yang ketiga, teori korespondensi atau correspondence theory of thought, atau kadang bisa disebut accordance theory of thought, yaitu teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam dan objek pernyataan yang dituju oleh pernyataan-pernyataan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.